Ada kalanya dalam perjalanan hidup, kamu merasa dikepung oleh niat-niat jahat yang tak kamu undang. Orang-orang yang tak kamu sakiti justru menyimpan hasrat untuk menjatuhkanmu. Mereka mencibir di balik senyum, merusak dalam diam, dan berharap langkahmu terhenti oleh luka yang mereka ciptakan. Namun ketahuilah, dalam hukum semesta, tidak ada niat yang benar-benar bisa menghancurkan seseorang yang telah terhubung dengan cahaya kesadarannya sendiri. Karena ketika kamu menyadari siapa dirimu dan mengaktifkan medan energi batinmu, maka kamu akan berubah menjadi pantulan cahaya ilahi yang tak bisa disentuh oleh tangan kebencian. Ini bukan tentang membalas, ini tentang menaikkan frekuensi jiwa hingga kamu keluar dari jangkauan gelap mereka. Ini tentang memahami bahwa serangan mereka hanyalah ujian dari semesta untuk memperkuat nyala batinmu. Dan justru dari niat buruk mereka lah kamu akan membuktikan bahwa kamu tidak akan runtuh. Kamu akan tumbuh, terbang, dan akhirnya membuat mereka berbalik arah. Bukan karena kamu memukul balik, tapi karena kamu naik ke tempat di mana mereka tak bisa lagi mengikutimu. Kini dengarkanlah baik-baik. Inilah 5 cara metafisik yang tidak hanya akan membuat mereka gagal menghancurkanmu, tetapi akan membuat mereka berhadapan dengan kekalahan yang paling menyakitkan, yaitu saat mereka melihatmu bersinar tanpa pernah kau membalas serangan mereka. Yang pertama, tinggikan getaran energi dirimu. Dalam dunia ini segalanya adalah energi. Pikiranmu adalah gelombang, hatimu adalah medan magnet. Tubuhmu hanyalah kulit luar dari frekuensi yang sedang mengembara dalam semesta. Ketika seseorang mencoba menghancurkanmu, sejatinya mereka sedang mengirimkan gelombang-gelombang rendah frekuensi iri, benci, dan niat buruk. Tapi jangan tertipu oleh bentuk kasarnya. Energi itu tak akan mampu menembus dinding cahaya bila jiwamu telah naik ke langit kesadaran. Mereka bisa menyerang jasadmu, memfitnah namamu, merusak rencanamu. Tapi jika kamu menjaga getaran jiwamu tetap tinggi, maka semua serangan itu hanya akan menabrak dimensi yang tak mampu mereka jangkau. Seperti panah yang diluncurkan ke langit, tak akan pernah mencapai bintang. Caranya, isi harimu dengan syukur yang tulus, bukan keluh kesah. Rawatlah pikiranmu dengan doa, bukan dendam. Biarkan hatimu dipenuhi niat baik, bukan rencana balasan sakit. Dengarkan suara batin, bukan kegaduhan dunia luar. Semakin tinggi energi yang kamu pancarkan, semakin kamu menjadi tidak terlihat oleh mereka yang terjebak dalam gelombang kegelapan. Kamu tak perlu melawan, kamu hanya perlu naik. Ingatlah, elang tidak pernah bertarung dengan ular di tanah, ia akan membawanya terbang tinggi ke udara, di mana sang ular kehilangan kekuatannya. Begitu pula kamu. Naiklah ke wilayah energi yang lebih terang dan biarkan mereka kelelahan menyerang sosok yang tak lagi tinggal di dataran yang sama, karena pada akhirnya jiwa yang menjulang tidak bisa dijatuhkan oleh tangan yang masih terikat pada tanah. Yang kedua, gunakanlah cermin energi. Jangan membalas, tapi pantulkan. Setiap niat adalah anak panah yang dikirim ke semesta, dan setiap anak panah itu mencari sasaran dengan getaran yang serupa. Jika kamu tidak memiliki energi yang cocok, maka panah itu tak akan pernah menemukan tempat untuk menancap. Ia akan berputar balik dan kembali kepada sang pemanahnya. Inilah rahasia cermin energi, sebuah medan tak terlihat yang kamu bangun melalui ketenangan, ketulusan, dan kemurnian niat.
Saat kamu tidak membalas kebencian dengan kebencian, kamu sedang menciptakan pantulan energi universal, di mana setiap keburukan akan kembali kepada pengirimnya tanpa kamu perlu mengotori tanganmu. Kamu bukan tembok yang keras, kamu adalah cermin halus. Siapapun yang menyerangmu akan melihat dirinya sendiri. Dan saat mereka melihat dirinya sendiri dalam bentuk rasa bersalah, kegagalan, atau kehambaan, itulah awal dari kehancuran rencana mereka sendiri. Semesta tak butuh bantuanmu untuk membalas. Ia punya sistem koreksi alami yang menabur luka dan memanen luka, bahkan jika kamu memilih diam. Yang kamu perlu hanyalah mengunci hatimu dari reaksi spontan. Jangan membalas dengan kata, jangan menyimpan dendam dalam dada, jangan ikut berenang dalam lumpur yang mereka ciptakan. Biarkan semesta sibuk dalam arus amarahnya sendiri. Kamu tetap berdiri sebagai pantulan kesadaran, bukan lawan dalam peperangan. Karena dalam dimensi batin yang tinggi, yang diam justru yang paling kuat, yang tidak membalas justru yang paling sulit dikalahkan. Dan ketika energi mereka tidak mendapat sambutan, saat itulah kekuatannya melemah. Mereka akan merasa kalah oleh dirinya sendiri, bukan oleh tanganmu. Dan itu jauh lebih dalam dari kekalahan fisik. Itu adalah kekalahan di ranah jiwa. Yang ketiga, satukan diri dengan kehendak tertinggi. Ada satu kekuatan yang tak bisa ditandingi oleh siapapun, yaitu kehendak ilahi. Ketika kamu menyelaraskan dirimu dengan arus tertinggi dari Sang Pencipta, kamu tidak lagi bergerak atas ambisi ego, melainkan atas panggilan jiwa. Dan ketika seseorang mencoba menjatuhkanmu dalam keadaan seperti ini, mereka sebenarnya sedang menabrak kehendak Tuhan. Bukan hanya menentangmu sebagai manusia, tetapi sedang melawan jalan suci yang sudah digariskan untukmu dari semula. Sebab apa yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz tak bisa dibatalkan oleh tangan-tangan manusia. Apa yang telah diberkati oleh langit tak bisa dibatalkan oleh bisikan iri dan dengki. Saat seseorang hidup dalam keselarasan dengan kehendak Tuhan, ia tidak berjalan sendirian. Semesta akan membuka jalan-jalan tersembunyi. Musuh-musuhmu bisa mengatur strategi, tapi mereka akan tertabrak dengan tembok tak kasat mata, tembok takdir yang telah diberkahi oleh langit. Orang yang mencoba menjatuhkanmu akan kebingungan sendiri. Rencana mereka tidak akan pernah berhasil, karena mereka sedang mencoba mengganggu alur dari sesuatu yang bukan lagi milikmu sepenuhnya, tetapi milik Sang Sumber. Kau bukan hanya manusia yang sedang bertahan, kau adalah perpanjangan dari niat Tuhan yang sedang bekerja melalui tubuhmu. Maka jangan panik, jangan marah, dan jangan memperkecil dirimu hanya karena serangan mereka. Sebaliknya, perbesar kesadaranmu bahwa kau sedang membawa pesan ilahi, dan siapapun yang menghalangi akan disingkirkan dengan cara yang tak terduga. Tugasmu hanyalah terus menyelaraskan niat, perbuatan, dan hatimu dengan kehendak yang maha mengatur. Semakin kamu sejalan dengannya, semakin kuat pula medan tak terlihat yang melindungimu. Dan di titik itu, tidak ada yang bisa menjatuhkanmu. Bahkan mereka akan mulai ragu untuk melawanmu, karena mereka akan merasa seperti sedang melawan sesuatu yang lebih besar dari manusia. Yang keempat, bangkit dalam keheningan dan kesadaran diri. Ada kekuatan yang tak terdengar, ada gerakan yang tak terlihat, dan ada kemenangan yang tidak diumumkan dengan suara, tapi menggema dalam keheningan jiwa. Inilah jalan para jiwa terjaga. Mereka tidak membalas serangan dengan amarah, tapi dengan diam yang penuh cahaya. Kamu tak perlu berteriak untuk membuktikan bahwa kamu benar. Kamu tak perlu menjelaskan dirimu kepada mereka yang sudah menutup telinganya. Justru, diam yang sadar adalah medan energi paling murni. Ia tidak bereaksi karena ia tahu siapa dirinya dan kemana tujuannya. Saat kamu memilih untuk tetap tenang di tengah badai fitnah, kamu bukan sedang kalah.
Kamu sedang naik ke frekuensi di mana badai itu tak lagi bisa menjangkaumu. Kebangkitan yang sejati bukan tentang membalas, tapi tentang menyadari siapa dirimu di balik semua peristiwa. Kesadaran adalah cahaya, dan cahaya itu tidak melawan gelap dengan gelap, tapi cukup hadir dan gelap akan pergi dengan sendirinya. Dalam keheninganmu, kamu sedang menciptakan ruang, dan di ruang itu, energi semesta masuk, menyembuhkan, menata ulang, dan membangun benteng tak kasat mata. Musuh bisa menyerang tubuhmu, tapi tak akan pernah bisa menjamah pusat kesadaranmu, kecuali jika kamu sendiri yang membuka pintu reaksinya. Maka kunci kemenanganmu adalah tenang tapi waspada, diam tapi hadir, tidak melawan tapi tidak tunduk, tidak membalas tapi memancarkan. Ketika kamu tetap dalam keadaan sadar, maka semua permainan mereka, semua strategi mereka akan hancur sendirinya karena tidak menemukan cermin yang bisa memantulkannya. Mereka akan bingung menghadapi seseorang yang tak bisa dipancing oleh energi rendah. Dan pada akhirnya kesadaranmu akan membuatmu naik satu tingkat lebih tinggi, bukan hanya lepas dari serangan, tapi juga lepas dari belenggu ego dan keterikatan dunia. Kamu bukan lagi target, kamu menjadi ruang suci, tempat serangan tidak bisa hidup. Tanda yang kelima, terus bertumbuh hingga menjadi cermin yang memalukan mereka. Tidak ada balasan dendam yang lebih dalam daripada pertumbuhan tanpa henti. Tidak ada pukulan yang lebih halus daripada menjadi versi terbaik dari dirimu, tepat di hadapan mereka yang ingin melihatmu runtuh. Dan dalam metafisik, ini bukan tentang pembuktian, ini tentang transformasi energi, dari luka menjadi cahaya, dari hinaan menjadi bahan bakar, dari pengkhianatan menjadi pencerahan. Kamu tidak perlu menjatuhkan mereka, cukup kamu meninggikan dirimu, maka keberadaanmu sendiri akan menjadi cermin tak tertahankan. Cermin yang memaksa mereka menatap wajah asli mereka sendiri, wajah yang mungkin mereka benci karena penuh hasrat untuk menjatuhkan. Kamu tidak lagi berbicara tentang mereka, kamu berbicara tentang impianmu, tentang langkahmu, tentang proses batinmu. Dan perlahan, mereka yang dulu sibuk merendahkanmu akan melihat, semakin mereka berusaha menjatuhkanmu, semakin kamu naik. Semakin mereka menyebarkan keraguan, semakin kamu menjadi jelas. Semakin mereka membenci, semakin kamu memancarkan. Dalam hukum energi, pertumbuhan adalah jawaban paling spiritual terhadap serangan. Karena saat kamu bertumbuh, kamu tidak hanya sedang memperluas dirimu, tapi juga sedang meninggikan mereka dalam ruang hampa tanpa alasan lagi untuk membencimu, karena kamu sudah terlalu jauh. Dan pada akhirnya mereka tidak hanya gagal menghancurkanmu, mereka akan dihantui oleh bayangan keberhasilanmu yang lahir dari luka yang mereka torehkan sendiri. Mereka akan melihat bagaimana kamu berubah dari korban menjadi pemenang, dari yang terinjak menjadi yang bersinar, dari tanah menjadi bintang. Itu bukan balas dendam, itu adalah pembalasan, bukan untuk mereka, tapi untukmu. Karena pada akhirnya jiwa yang terus bertumbuh akan menjelma menjadi cahaya, dan tak ada satupun bayangan dendam yang mampu bertahan di hadapannya.